Bang Daniel, selamat pagi. Pagi. Ya, kita keluar dari kasus tadi Aksa versus BRA. Ya. Saat ini Abang kan sebagai praktisi hukum, ya saya sebagai praktisi asuransi. Saya ingin dengar dari pandangan Abang ya, karena ini sangat menyesakkan saya punya jiwa ya. Ya. Karena ada kasus sengketa klaim asuransi Ya. menyangkut ataupun terkait dengan English law. English law ya, saya langsung sebut aja namanya, Perusahaan Pelayaran Manlagi versus Asuransi Harta Aman Pratama ya, AHAP ya. Dan ada beberapa kasus yang lain, Anda tinggal lihat di putusan Mahkamah Agung ya, bahwasannya perusahaan asuransi harta menolak klaim yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran Manlagi karena kebakaran, ada kebakaran waktu itu. Menolak, kemudian si nasabah ini melalui pengacaranya, kalau tidak salah Ricardo Simanjuntak kalau tidak salah, ya padahal beliau hebat kan, kalau tidak salah ya, mengajukan gugatan kepada Asuransi Harta Aman Pratama ke pengadilan. Kemudian AHAP bilang ini bukan domainnya, kompetensinya PN Indonesia, ya. Kemudian tapi PN Indonesia bilang ini bisa disidangkan di Indonesia, ya karena polisnya polis asuransi Indonesia, tertanggungnya Indonesia, perusahaan asuransi juga Indonesia, ya, betul ya. Jadi semua parties orang Indonesia, ya, objeknya pun di Indonesia juga. Betul. Karena polis Marine Hull kalau tidak salah ini Indonesian Territorial, ya. Tapi karena ini English law, polis Marine Cargo ataupun Marine Hull, maka si AHAP banding ke PT. Ini belum masuk pokok perkara, ya, masukkan ke PT. Kemudian PT memenangkan tertanggung bahwa ini bisa disidangkan Indonesia. Tapi kemudian naik banding lagi ke Mahkamah Agung. Kasasi. Kasasi naik ke Mahkamah Agung. Dan akhirnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa polisi ini mengandung English law, ya, maka polisi ini tidak bisa disidangkan Indonesia. Ya. Dan akhirnya itu diputuskan. Nah, menurut pandangan Abang bagaimana sebagai ahli hukum nih? Jadi kan ini belum masuk pokok perkara. Iya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa kalau kaidah hukum di Indonesia itu sebenarnya menyerap kaidah-kaidah hukum yang ada di dunia inilah, kalau saya bilang. Banyak pengaruh juga dari yang paling besar pengaruhnya itu pastinya dari hukum Belanda. Yang Belanda juga, Belanda. Ya, dan Belanda juga sebenarnya merujuknya kepada Prancis. Prancis juga merujuknya kepada Romawi. Jadi bisa dibilang apa yang kita serap itu sebenarnya kita dapat dari mana-mana sih. Nah, cuma kaidah itu pasti nggak akan berubah, akan sama sebenarnya. Cuma bagaimana implementasinya di negara itu sendiri. Nah, kalau untuk kita mau bersepakat perjanjian dengan siapapun, ya itu ada aturannya. Ada aturannya di dalam KUH Perdata kita ada. Nah, cuma persoalannya kalau kita pertanyakan masalah sebenarnya di dalam perjanjian itu boleh nggak kita memperjanjikan bahwa hukum yang berlaku terhadap perjanjian ini itu adalah hukum negara lain? Boleh nggak seperti itu? Boleh saja. Itu tidak ada yang melarang sebenarnya. Cuma kembali lagi yang tadi saya bilang, harusnya di dalam badan formulasi regulasi sendiri ini udah harus selesai dulu dibahas. Boleh nggak ini dilakukan? Gitu loh. Kalau saya percaya regulasi OJK tidak akan memperkenankan polis-polis yang ada di Indonesia memakai hukum luar negeri, ya, karena itu kan polis Indonesia, kecuali memang itu polis-polis yang berlaku secara internasional kayak Marine Cargo, ekspor import kan gitu loh. Tapi polis-polis lain yang hanya teritorial Indonesia, semestinya OJK, mohon maaf ya OJK, mesti menegaskan bahwa polis-polis yang ada di Indonesia, yang teritorial Indonesia, Badan Hukum Indonesia, tertanggung dan perusahaan asuransi harus memakai hukum Indonesia, ya, kecuali tadi polis Marine Cargo, ekspor import, ataupun mungkin polis Marine Hull tapi yang dia punya lintas negara, mungkin ya. Nah, selanjutnya silakan. Kembali lagi sih sebenarnya yang tadi saya sampaikan, kalau masalah regulasi ya pasti regulator dulu nih, karena pasti kita ngelihatnya pasti ke regulatornya dulu, ke regulasinya dulu. Gitu. Kalau regulasi diperbolehkan ya secara otomatis turunannya sampai dengan menjadi suatu polis. Kalau dibilang boleh ya pasti boleh polisi. Tapi kalau regulator bilang tidak boleh, ini pasti tidak boleh. Dalam regulasi OJK, mohon maaf kalau saya salah, tidak ada yang pernah mengatur secara pasti apakah itu boleh atau tidak. Nah, jadi kalau tidak diatur boleh atau tidak, berarti artinya apa?
Ya kembali ke aturan yang lebih tingginya, karena kan gini, aturan OJK sebagai regulator kan pasti dia akan bersinergi dengan beberapa aturan tertentu, termasuk juga KUH Perdata, ya kan? Kalau memang tidak diatur secara regulator, sekarang boleh nggak kita merujuk ke aturan yang di atasnya? Secara normatifnya, iya pasti akan merujuk ke situ. Yang tidak diatur di bawah, dia akan merujuk ke atas. Oke. Kan gitu. Nah, kemudian sekarang persoalannya, kita kembali lagi nih. Para pelaku usaha sendiri sudah disepakatin belum? Kalau nggak ada di sini, kita ambil ke atas. Kalau memang ini juga belum disepakati, berarti semua bebas mentafsirkan nih, kan gitu. Oke. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa pihak A ini benar, pihak B ini salah, karena mereka punya penafsiran masing-masing, kan gitu. Tapi kemudian tadi keputusan PN memenangkan tertanggung bahwa boleh disidangkan Indonesia, PT juga boleh sidang Indonesia, tapi MA tidak boleh sidang Indonesia. Menurut Abang gimana? Makanya tadi kan saya bilang, kalau tidak ada satu regulasi yang menyatakan bahwa boleh atau tidak, maka secara otomatis argumentasi dari A dan argumentasi dari B nggak ada yang benar, nggak ada yang salah nih. Tapi akhirnya kita memakai referensi hukum. Referensi hukum gitu. Bisa jadi dua-duanya benar. Kalau merujuk, pasti dia akan merujuk kepada satu hal. Yang si B juga merujuk kepada satu hal. Dan dua-duanya bisa diterima. Tapi sekarang yang mau mutusin siapa? Tapi kemudian tadi Mahkamah Agung bagaimana? Betul nggak sih bahwasannya English tersebut memang tidak boleh dipakai Indonesia? Nah, masalahnya gini Pak, kalau dari upaya hukum pasti akan melihat masalah formalitas hukumnya dan materi hukumnya, ya kan? Saya nggak tahu apa yang dibahas sampai dengan Mahkamah Agung membahas, ini tidak boleh atau boleh. Kembali dulu ke bawahnya, secara regulasi, regulator sudah mengatur itu regulasi belum nggak ada yang mengatur secara detail hal tersebut ya. Tapi kemudian begini, saya coba lihat ya. Saya hanya melihat bahwasannya Mahkamah Agung yang mematahkan ya dua keputusan di bawah ya, bahwasan ini adalah English law. English law itu artinya negara-negara yang memakai English law ya, dan Indonesia bukan bekas jajahan Inggris ya, dan kemudian harus disidangkan di negara-negara yang memakai English law, yaitu negara persemakmuran Commonwealth countries. Bisa jadi Mahkamah Agung memutuskan karena ada regulasi yang menyebutkan, saya bilang regulasi itu bisa jadi ya perjanjian, bisa jadi ya aturan yang undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang menyatakan, yang kasarnya gini, kita kembali ke kontraknya deh. Jangan-jangan di kontraknya juga menyatakan demikian. Iya, memang di kontraknya dalam polis asuransi kargo ataupun asuransi marine hull, memang ada salah satu pasal namanya English law. Ya, yang menyatakan bahwasan bila mana terjadi sengketa maka pakai English law. Ya, sementara itu polis asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi Indonesia untuk tertanggung Indonesia dan objek Indonesia. Makanya tadi saya bilang Pak, boleh nggak perusahaan asuransi mencantumkan klausul itu di dalam polisnya? Secara praktis ya pada umumnya, itu tidak dilarang. Tapi tidak disarankan juga. Tidak ada yang menyatakan itu. Jadi intinya begini, ya saya kembali lagi, saya tidak mau berdebat dengan ahli hukum, karena kalau berdebat pasti akan panjang sampai ke Mahkamah Agung. Hanya untuk masalah itu saja. Jadi kembali lagi, kita sudah punya presiden ya, bahwasannya Mahkamah Agung memutuskan bahwasannya ini tidak boleh disidangkan Indonesia. Itu kita pakai sebagai baik. Tapi kemudian kalau seandainya memang demikian, apakah pantas perusahaan asuransi yang menanggung resiko objek yang ada di Indonesia untuk perusahaan asuransi yang ada, untuk nasabah yang ada di Indonesia, sementara entitas perusahaan tersebut ada di Indonesia juga. Kemudian memakai English law, walaupun itu menjadi suatu kebiasaan, tapi kemudian pakai itu sebagai pedang. Ya, gua nggak mau pakai hukum Indonesia dan memaksa nasabah untuk pakai hukum Inggris dan untuk disidangkan di Singapura. Tapi kemudian apakah hal ini sudah dijelaskan kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi? Bro, ini loh, kita punya perjanjian ini pakai Inggris loh. Ya, kalau lo sengketa sama gua, kita ke Singapura paling enggak. Apakah itu sudah dijelaskan? Dan apakah itu sudah disetujui oleh tertanggung? Saya khawatir ini tidak dijelaskan oleh perusahaan asuransi. Kalau tidak dijelaskan oleh perusahaan asuransi, maka artinya apa? Dia semata-mata mau menerbitkan polis tapi nggak mau bayar klaim. Ini bad faith. Itu menurut saya. Kejauhan. Maksudnya kita juga tidak bisa. Saya tidak bisa memberikan argumentasi seperti itu. Karena gini, kembali lagi perusahaan-perusahaan ataupun perorangan yang menggunakan jasa asuransi, proteksi asuransi,
belum tentu juga mereka juga ngerti. Makanya itu memahami itu dengan makanya benar. Gitu. bisa dijelaskan dong. Iya. Jadi siapa punya kewajiban untuk menjelaskan hal tersebut kepada memang yang harus menjelaskan itu ya pastinya yang menjual perusahaan asuransinya, betul. Gitu. Bisa jadi mereka juga tiap kita tahu lah Pak. Namanya polis asuransi itu pasti banyak gitu. Dan nggak semuanya juga mau membaca, nggak semua. Nggak semua juga mengerti bahasa yang di dalamnya gitu. Oke, jadi kalau ahli hukum memang panjang ceritanya. Kalau saya bukan ahli hukum, saya cuma hanya guru asuransi. Jadi kalau katakan tadi perusahaan asuransi tidak menjelaskan salah satu pasal secara detail yang itu menyangkut masalah hal yang dipersengketakan, maka saya meyakini bahwa perusahaan tersebut tidak punya niat baik. Karena yang menerbitkan polis siapa? Perusahaan asuransi. Yang memahami polis siapa? Perusahaan asuransi. Maka kalau ada yang sengketa sesuatu hal yang tadi disengketakan yang tidak disetujui ataupun tidak dipahami oleh tetanggung, maka perusahaan asuransi punya kewajiban. Karena kan gini Pak, di dalam prakteknya nggak hitam putih, langsung jadi belok dulu. Di dalam prakteknya sendiri kan ada instrumen yang memang boleh untuk dipergunakan oleh perusahaan asuransi. Salah satu instrumennya itu kalau nggak salah namanya tuh dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi sudah memberikan penjelasan yang cukup kepada tertanggung dan dia menandatangani. Itu kalau di SPAJ ataupun di SPPA. Kalau di perbankan mungkin kita bisa bilang itu KYC kan gitu. Know your customer. Jadi ini kan tinggal masalah administratif. Benar atau tidaknya sudah dilaksanakan kan kita nggak tahu nih. Iya. Tapi kalau misalnya mau dicek kembali lebih jauh dari itu, bisa jadi tidak dilakukan. Karena begitu banyak. itu persoalannya. Berapa lama pihak penjual asuransi ini perlu waktu untuk menjelaskan secara detail. Kontrak itu saya percaya tantangan yang disebutkan oleh nasabah itu hanya sebagai formalitas saja, tapi pelaksanaannya saya percaya, saya yakini tidak dilaksanakan dengan benar. Kita khawatirkan seperti itu sih. Karena masalahnya kenapa? Coba berapa lama transaksi tersebut terjadi dan berapa lama waktu yang semestinya minimum dibutuhkan untuk dapat menjelaskan segala sesuatunya dengan detail. Saya percaya itu tidak akan ketemu. Iya, karena tidak efektif juga buat bisnis kan gitu. Ya, makanya kembali lagi, kalau misal tidak efektif buat bisnis dan kemudian ada sengketa, lo terbitkan polisi di Indonesia, ya, nasabah Indonesia, lo punya perusahaan asuransi Indonesia, objeknya ada di Indonesia dan tidak keluar negeri, masa lo ada sengketa tiba-tiba lo mesti ke negara lain, ya, dalam nggak masuk akal, ya nggak masuk di akal gitu aja menurut saya. Kecuali hubungan bisnis katakanlah misalnya yang antara negara Australia dengan Indonesia, betul ya? Ya, entitas Australia dengan Indonesia atau entitas Singapura dengan Indonesia, kita bisa pilih di hukum Indonesia atau hukum negara lain. Tapi semua dua-duanya entitas di Indonesia. Enggak kan, makanya tadi saya bilang ya ini dibutuhkan aturan yang main yang jelas. Regulator memang harus lebih berperan sih di sini. Mereka harus mengedepankan memberikan proteksi bukan hanya untuk tertanggung, tapi mereka juga harus memberikan proteksi buat perusahaan asuransi. Jadi aturan mainnya jelas, kalian jalankan. Jadi kalau menurut saya nih selaku praktisi ya, jadi saya pikir nih English Law ini menjadi ganjalan, menjadi batu sandungan ya bagi polis-polis yang ada di Indonesia ya, khususnya Marine Cargo dan Marine Hull yang kita adopt begitu saja polis dari luar negeri kita masukkan di sini. Ya, yang sesungguhnya sangat bertentangan karena kita bukan Commonwealth countries ya, kita adalah bekas jajahan Belanda, jadi kita tidak mengenal itu English Law, sehingga salah satu cara adalah pertama English Law tersebut dicabut, ya di-delete, ganti Indonesian Jurisdiction Law kan itu mesti diganti ya. Atau OJK ataupun AUI menerbitkan aturan yang jelas bahwasannya polis-polis asuransi Indonesia harus diterbitkan pakai bahasa Indonesia dan juga pakai Indonesian Law, sehingga bersengketa di Indonesia. Dan perlu dijelaskan bahwasannya bersengketanya di mana ya, itu apakah misalnya katakanlah polisnya diterbitkan di Indonesia, di Jakarta, kantor pusat di Jakarta, ya, sementara nasabahnya ada di Irian Jaya, ya, sengketanya kasusnya klaimnya cuma 10 juta, masa mesti disidangkan di Jakarta? Kasihan nasabah yang ada di Papua, mesti disidangkan di kantor polis asuransi diterbitkan. Betul. Begitu. Jadi di dalam hukum sendiri, ya sebenarnya kan ada kaidah-kaidah yang memang ya bisa disidangkan ataupun bisa diperiksa di tempat di mana tertanggung, atau di tempat di mana objek pertanggungan tersebut, bukan di tempat di mana tergugat berada. Nah, tergugat berada di mana, atau objeknya ada di mana, kan gitu, atau di satu tempat di mana yang kantor pusat, di mana memang tidak ada lagi yang lain, yang memang di situ. Jadi berarti mesti disetujui di awalnya tuh ya. Kalau itu kembali lagi sih Pak. Nah, makanya tadi saya bilang regulator juga harus memiliki konsistensi juga untuk mengatur ini secara tuntas. Kenapa? Kalau misalnya perusahaan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, ya kan,
yang dikerjasamakan itu adalah ada di Indonesia. Objeknya di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa harus menggunakan bahasa Inggris dalam perjanjiannya? Iya, Inggris sosial macam ya. Kan gitu. Jadi maksudnya harus ada konsistensi juga buat regulator. Jadi kalau memang semuanya mau diatur di Indonesia, ya atur aja semuanya. Oke Bang, kita coba cut dulu. Intinya tadi English law tersebut ini menjadi satu batu sandungan yang perlu dipikirkan lebih lanjut ya. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih Bang. Makasih. Ini tidak bisa mati.